Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Daily Devotion. Kita akan terus berbicara tentang tema besar kita, yaitu hidup dalam pimpinan Roh Kudus, mencapai kesempurnaan tubuh, jiwa, dan roh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Allah, mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu, kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan surga, hari ini kami kembali ada dalam program Daily Devotion. Biarlah renungan yang kami dengar setiap hari akan terus memberikan pertumbuhan dalam iman dan percaya kami, sehingga kami semakin kuat di dalam Engkau. Setiap kebenaran firman-Mu yang kami nikmati setiap hari adalah merupakan berkat yang tiada terhingga, yang kami yakini dan percayai akan terus mengubah kehidupan kami, mencapai apa yang menjadi target Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap pribadi yang mendengar dimanapun berada, sehingga renungan ini akan menjadi berkat, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah Bapa kekal di surga, kami siap merenungkan kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita langsung saja melihat pembacaan Alkitab. Firman Tuhan terambil dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-25. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-25, saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Allah. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Sekali lagi. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berdasarkan ayat firman Allah yang kita sudah baca tadi, saya ingin membagi ayat ini dalam dua bagian besar. Yang pertama adalah hidup oleh roh, dan yang kedua adalah dipimpin oleh roh. Bagian yang pertama saya ingin menguraikan kepada kita semua, yaitu tentang hidup oleh roh. Alkitab berkata bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di sanalah kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan sejak saat itu, kehidupan kita berpindah menjadi kehidupan yang seutuhnya menjadi milik Kristus. Sedangkan ada fase selanjutnya, yaitu fase yang kedua. Kita bukan sekedar hidup oleh roh, tetapi kita juga dianjurkan untuk hidup dipimpin oleh Roh Allah. Nah, ini adalah fase yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara, karena mungkin akan timbul pertanyaan dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya agar saya dipimpin oleh Roh Allah? Ada 4 hal yang ingin saya kemukakan bagi kita. Bagaimana kehidupan kita agar supaya kita dipimpin oleh Roh Allah. Poin yang pertama yang mau saya kemukakan kepada kita adalah keintiman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita analogikan perjalanan dengan berkendara di jalan raya, maka kita harus sigap, harus waspada, dan harus tetap membaca marka jalan atau rambu-rambu jalan atau rambu-rambu lalu lintas. Karena rambu-rambu lalu lintas itu penting untuk menjaga kehidupan kita dan supaya untuk tetap membawa kita menuju kepada tujuan yang benar. Kira-kira seperti itulah tuntunan Roh Kudus. Kita harus senantiasa ada dalam pimpinan atau ada dalam rambu-rambu atau ada dalam jalur yang memang sudah ditentukan oleh Roh Allah. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa membaca rambu-rambu jalan? Bagaimana kita bisa mengerti tuntunan? Atau bagaimana kita bisa mengerti arah yang dimaksud oleh Roh Kudus kalau kita tidak punya kemampuan untuk menyadari bahwa Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, mau atau tidak mau kita harus mulai membangun keintiman. Keintiman itu penting karena dalam keintiman itu kita akan membangun sebuah hubungan yang akan terus berkesinambungan, sehingga dari keintiman yang kita bangun akan terjalin keakraban, dan di tengah-tengah keakraban itu akan terjalin komunikasi. Di sanalah kita akan berdialog dengan Roh Kudus, di sanalah kita akan bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Allah.
Banyak orang yang tidak bisa mengerti sampai ke arah sini karena apa? Dia tidak bisa mendengarkan suara Tuhan, dia tidak menyadari adanya kehadiran Tuhan, adanya kehadiran Roh Allah dalam kehidupannya. Jadi saya menganjurkan poin yang pertama yang perlu kita latih dari kehidupan kita adalah mari kita mulai membangun keintiman dengan Allah. Keintiman itu bisa dibangun melalui doa, persekutuan kita dengan Tuhan, aktivitas kita dalam membaca Alkitab, dalam beribadah, dalam berbagai hal yang membawa kehidupan kita lebih dan lebih lagi dalam kebersamaan bersama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya bisa mengerti apa yang menjadi hobi seseorang, apa yang menjadi kemauan seseorang, apa yang menjadi sifat bahkan tabiat seseorang oleh karena saya punya keintiman dengan orang tersebut. Oleh karena saya punya keakraban dengan orang tersebut. Oleh karena saya sering berdialog, berkomunikasi dengan orang tersebut. Demikian juga halnya ketika kita membangun keakraban persekutuan dengan Roh Allah. Maka di sanalah lambat laun kita akan bisa peka, kita akan bisa mengerti bagaimana sebenarnya cara Roh Kudus berbicara dengan saya, apa yang sebenarnya menjadi kehendak Dia untuk Dia kerjakan dalam kehidupan saya. Kita tidak akan mungkin bergeser pada fase selanjutnya menjadi seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus dengan baik kalau kita tidak punya keintiman dengan Allah. Saran saya adalah marilah kita mulai membangun keintiman dengan Tuhan. Itu poin yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk poin yang kedua yang harus kita perhatikan adalah kekudusan. Namanya saja Roh Kudus. Roh yang memimpin kita untuk hidup kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apapun sasaran yang hendak kita tuju, Roh Kudus itu hanya akan menuntun kita berdasarkan apa yang menjadi kehendaknya. Dan kehendak Allah atau kehendak Roh Kudus itu tidak akan pernah keluar dari firman Allah. Sebab Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu adalah satu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini menjadi patokan penting dalam kehidupan kita. Roh Kudus hanya akan memimpin kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak-kehendak Allah, yaitu kehendak yang bisa kita jumpai dalam firman Allah, yaitu kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Di luar kebenaran firman Allah, maka saya bisa pastikan itu bukan tuntunan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apapun yang akan nantinya kita lalui, Roh Kudus itu akan membawa kita dalam seluruh kekudusan. Kita akan dilatih untuk menjadi seorang pribadi yang taat kepada kebenaran. Kita akan dituntun untuk menjadi seorang yang mulai menyisihkan keinginan-keinginan daging dan mulai hidup menurut kehendak Allah. Sebab Bapak Ibu yang terkasih, Alkitab dengan jelas berkata bahwa keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Keinginan roh itu adalah musuh dari keinginan daging. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka kita harus perhatikan, adakah kehidupan kita hari-hari ini sedang dipimpin untuk mentaati kebenaran atau belum? Kalau kita sudah mulai berkata bahwa saya sudah mulai rajin berdoa, saya sudah mulai rajin baca Alkitab, saya sudah mulai rajin ke gereja, saya mulai rajin mendengarkan khotbah-khotbah, dan saya diberkati dengan aktivitas itu. Tetapi saya mau menunjukkan satu yang barangkali perlu Anda perhatikan adalah, sudahkah semuanya itu membawa dampak yang mendorong saudara untuk menjadi orang yang hidup taat kepada kebenaran? Jika belum, maka siap-siaplah untuk masuk dalam step yang kedua. Kekudusan itu seharusnya menjadi tolak ukur dalam keintiman. Semakin kita intim dengan Roh Allah, maka kekudusan itu pun akan semakin memenuhi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk poin yang ketiga, yaitu perubahan karakter. Kalau kita sudah membangun keintiman, maka keintiman itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lambat laun menjadi seorang yang taat kepada Roh Kudus. Dan jika kita hidup dalam ketaatan kepada Roh Kudus, itu akan terindikasi atau itu akan kelihatan dari perubahan karakter kehidupan kita. Yang tadinya kita orang yang emosional, tiba-tiba kita menjadi orang penyabar, orang yang penuh dengan kerendahan hati. Karena Alkitab sudah menggariskan buah-buah roh itu apa, sementara keinginan-keinginan daging itu apa. Jelas sekali saudara bisa lihat dalam kebenaran firman Tuhan. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri dan sebagainya. Ada perubahan yang nyata dalam karakter hidup.
Ada perubahan yang bisa menjadikan kita menjadi saksi bagi orang lain. Bahkan kita menjadi berkat bagi orang lain. Tanpa ada perubahan karakter, tanpa ada perubahan yang nampak dari sikap dan sifat hidup kita, maka kita masih harus terus tenggelam dalam keintiman. Kita masih harus terus tenggelam dalam kehidupan yang setapak demi setapak, selangkah demi selangkah berjalan dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebab kekudusan itu akan membawa dampak yang besar. Kekudusan itu akan mengubahkan kehidupan seseorang. Bagaimana pribadi Yesus Kristus dalam kekudusannya, dalam kemuliaannya, dia menerapkan berbagai hal. Dia melakukan berbagai hal sehingga terjadi tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib, berkat terjadi, kuasa demi mujizat, dan kuasa demi kuasa, mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupannya. Saya yakin dan percaya itu pun akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, periksa dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam poin yang ketiga ini sudah terjadi atau belum dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita sudah sekian lama menjadi anak Tuhan, sudah sekian lama kita menjadi seorang pelayan Tuhan, bahkan seorang hamba Tuhan, tetapi tidak terjadi perubahan dalam karakter. Secara pribadi saya mengajak kita semua jemaat Tuhan, mari kita harus masuk kepada tahap ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, poin yang keempat yaitu kehidupan kita pasti akan membawa dampak. Nah, kalau tadi terjadi perubahan karakter, tabiat atau sifat kehidupan kita berubah, maka poin yang keempat, kalau karakter kita berubah atau tabiat kehidupan kita berubah, yang saya contohkan tadinya emosional, sekarang menjadi penyabar, rendah hati, penuh dengan sukacita, maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal-hal tersebut pasti akan membawa dampak. Rumah tangga kita akan diberkati oleh Tuhan, ada damai sejahtera, lingkungan-lingkungan di tempat di mana kita tinggal pun dengan kehadiran kita akan terjadi suasana yang berubah. Orang-orang tidak akan lagi mengenal kita sebagai seorang bapak atau seorang ibu yang emosional, tetapi orang-orang akan mengenal kita menjadi seorang yang berubah. Kok ada yang berubah? Kok ada yang baru? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Roh Kudus itu akan membawa dampak. Inilah yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita jika kita ingin hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah renungan kita pada hari ini, yaitu ada dua garis besar, yaitu hidup oleh Roh, kemudian hidup dalam pimpinan Roh. Hidup oleh Roh itu adalah peristiwa awal di mana kita dimeteraikan oleh Roh Kudus oleh karena kita percaya, kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab jelas berkata bahwa kita dimeteraikan oleh Roh Allah dan sejak saat itu kita hidup menjadi milik Allah sepenuhnya. Kemudian dalam hidup dipimpin oleh Roh Allah ada 4 hal yang sudah saya sampaikan kepada kita bagaimana agar supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah kita harus membangun keintiman, karena di dalam keintiman kita bisa mengerti dan kita bisa mengenal apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian poin yang kedua adalah kita harus hidup dalam kekudusan, karena Roh itu adalah Roh yang kudus dan Dia hanya memimpin kita untuk hidup yang kudus. Kalau tidak hidup kudus, maka itu bukan pimpinan Roh Kudus. Dan poin yang ketiga adalah akan terjadi perubahan karakter. Ya, otomatis kalau kita mulai hidup dalam pimpinan Allah, kita mulai hidup dalam tuntunan Allah, maka terjadi perubahan karakter. Ketika terjadi perubahan karakter, maka kehidupan kita pasti akan membawa dampak. Kita akan disukai oleh semua orang, kita akan dihormati oleh semua orang, kita akan dihargai, dan setiap kali kehadiran kita dimanapun kita berada, kita akan disambut dengan baik. Atau mungkin juga ada hal-hal yang akan menjadi dampak yang besar akibat perubahan kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya lihat dalam kebenaran firman Allah bahwa jemaat mula-mula dengan gaya hidup mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus, mereka menjadi pribadi-pribadi yang disukai oleh banyak orang. Dan Alkitab berkata dalam komunitas jemaat mula-mula, jemaat yang pertama, Tuhan menghentarkan jiwa-jiwa, mempertumbuhkan, mempertambahkan jumlah persekutuan orang-orang kudus ini setiap hari dengan jiwa-jiwa yang tertarik untuk mengikut Kristus oleh karena mendapati kesaksian hidup dari jemaat-jemaat ini
mengalami perubahan yang signifikan. Doa dan harapan saya agar supaya kita semua jemaat gereja penyebaran Injil Lusai tanpa terkecuali, kita pun menjadi umat yang dipimpin oleh Roh Allah sehingga kehidupan kita semakin berdampak mencapai kepenuhan tubuh, jiwa, dan roh. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan dalam Daily Devotion hari ini. Mari kita mengakhiri renungan ini dengan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas renungan yang sudah kami dengar. Biarlah renungan ini akan memberkati kehidupan kami, untuk kami senantiasa hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus yang sudah dicurahkan atas kami, biarlah berkuasa penuh, sehingga ketika kami dipimpin dalam kehidupan yang benar, kehidupan yang penuh dengan kehendak Allah, maka di sana kami akan melihat bahwa sungguh kehendak Tuhan adalah dahsyat dan luar biasa bagi kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan terus menjadi sebuah perenungan untuk menjadi berkat bagi kehidupan kami dari waktu ke waktu. Dan biarlah nama Tuhan senantiasa ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa, berterima kasih atas kebenaran yang sudah disampaikan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sampai berjumpa dalam Daily Devotion selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.